Halo pemirsa, Anda kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini, Jumat 28 Oktober 2011. Kali ini bersama saya Gadiza Fauzi. Dan sepanjang acara ini kami juga tentunya mengundang Anda untuk memberikan komentar serta opini tentang topik pada pagi hari ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 02158322 atau SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pada pagi hari ini adalah anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo, dan sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil tajuk Pemimpin Muda. Selamat menyaksikan. Pemimpin Muda. Adalah sebuah fakta sejarah tak terbantahkan bahwa perubahan di negeri ini digerakkan oleh kaum muda. Kaum muda menorehkan perubahan besar dalam perjalanan bangsa ini melalui sejumlah momen bersejarah. Mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, sampai Proklamasi Kemerdekaan 1945. Bukan cuma melakukan perubahan, kaum muda masa itu pun kelak tampil memimpin bangsa ini. Soekarno, Hatta telah membuktikannya. Mereka adalah proklamator yang kemudian menjabat presiden dan wakil presiden dalam usia yang tergolong muda, 40-an tahun. Sepanjang sejarah kepemimpinan bangsa ini, Soekarno dan Hatta tercatat sebagai presiden dan wakil presiden termuda. Begitulah, dahulu kaum muda tampil melakukan perubahan dan mereka pula yang tampil memimpin bangsa ini. Berbeda dengan masa sekarang, kaum muda tampil melakukan perubahan, namun bukan mereka yang tampil memimpin bangsa ini. Kita tahu perubahan besar paling mutakhir yang merupakan karya monumental kaum muda adalah Reformasi 1998. Gerakan mahasiswa lah yang sesungguhnya menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Sejumlah mahasiswa bahkan harus menjadi martir dalam memperjuangkan reformasi. Akan tetapi, hingga reformasi berusia 13 tahun, kaum muda seperti masih berada di pinggiran hiruk-pikuk kepemimpinan di negeri ini. Hingga 3 kali pemilu di masa reformasi, kaum muda seperti hanya menjadi penonton atraksi kekuasaan orang-orang yang jauh lebih tua daripada mereka. Celakanya, para pemimpin yang sekarang ini berkuasa justru mempertontonkan kekuasaan yang korup, lamban, dan lembek. Pada titik inilah, seraya hari ini mengenang 83 tahun Sumpah Pemuda, kita merindukan sosok pemimpin muda yang jujur, idealis, serta ideologis, yang muda, yang tak terkontaminasi kerusakan kalangan tua. Itulah sebabnya, menjelang pemilu 2014 yang tinggal 3 tahun lagi, wacana kepemimpinan kaum muda mengemuka. Wacana itu menginginkan kaum gaek yang hampir setiap pemilu tidak pernah absen berebut kursi presiden dan wakil presiden untuk tahu diri pada pemilu 2014. Ketua Majelis Permusyawaratan, Taufik Kimas, bahkan meminta istrinya Megawati Soekarno Putri untuk minggir dari gelanggang pertarungan pemilu presiden 2014 dan memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Kita tentu mengapresiasi wacana pentingnya kepemimpinan kaum muda. Apalagi jika kita tengok ke negara lain, rakyat di sana juga mulai mempercayakan kepemimpinan pada kalangan muda. Tengoklah negara tetangga, Thailand, yang Perdana Menterinya Yingluck Shinawatra memangku jabatannya pada usia 44 tahun. Namun kita harus tegaskan kaum muda yang kelak tampil ke tampuk kepemimpinan bangsa ini haruslah mereka yang jujur, bersih, idealis, dan kesatria. Bukan anak muda yang ditengarai terlibat korupsi, namun secara tidak kesatria mengaku lupa atau tidak tahu atas perbuatannya yang diduga korup itu. Orang muda itu misalnya harus berani membuka kekayaannya dengan pembuktian terbalik. Tanpa integritas tegas itu, orang itu tak pantas dan bukan kelasnya untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ya, pemirsa, Bedah Editorial tentunya akan membahas tajuk pada pagi hari ini, yaitu mengenai pemimpin muda, dan tentunya kami terus mengajak Anda untuk menghubungi kami bergabung di 02158322 atau menyampaikan SMS melalui 0811140772. Bedah Editorial Media Indonesia akan segera kembali ke hadapan Anda.